Blast Cinema Channel. Today Ayana Mimin akan mencoba menghibur kalian dengan nuansa berbeda dari Sari Rasa sebelumnya yang lebih identik dengan imut-imut. Biasanya kan rekapan Mimin tentang anjing yang selalu menuju ke aksi heroik, kisah persahabatan anjing penyelamat. Nah, kali ini kisahnya tentang aksi terbangun teranjing anjing hutan. Judulnya The Pack yang tayang tahun 2015. Film horor asal Australia ini disutradarai oleh Nick Robertson. Film ini premisnya sederhana dan menarik. Bercerita tentang kawanan anjing hutan yang katanya lebih kuat daripada serigala yang menyelinap ke sebuah rumah keluarga peternak. Mendadak terancam bahaya, keluarga itu pun harus berjuang untuk bertahan hidup. Nggak usah basa-basi lagi cuk, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. The Pack, let's go. Awal film ini memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang tinggal di sebuah rumah yang berada di wilayah yang jauh dari kota. Malam itu, ketika sang suami sedang menikmati kopi, dia mendengar suara keributan di lumbung dombanya. Karena penasaran apa yang terjadi, tentu ia memastikannya. Dia pun pergi ke sana sendirian, meninggalkan istrinya yang sedang tertidur pulas di kursi. Dengan hati-hati, dia berjalan menuju ke lumbung, dan pintu ternyata sudah terbuka. Saat diperiksa, tak lama setelah itu istrinya yang terbangun menyusul sang suami tanpa tahu dirinya sedang dalam bahaya, dan kejadian mengenaskan pun menimpa dirinya juga. Seorang peternak bernama Adam Wilson yang tinggal bersama dengan istrinya Carla serta dua anaknya Henry dan Sophia. Hari itu Henry sedang bermain bersama Ollie anjingnya di dekat rumah, sedangkan Adam ayahnya berkeliling memeriksa jebakan yang semalam ia pasang. Dia kini sedang memiliki permasalahan dengan hilangnya hewan ternak mereka. Dia berkeliling dengan mobilnya dan menemukan beberapa dombanya tergeletak dengan tubuh sudah tercabik-cabik. Entah itu ulah siapa, bahkan jebakannya pun tak ada satupun yang kena. Adam semakin penasaran, sebenarnya apa yang sudah terjadi. Sementara itu di tempat lain, ibunya Carla yang bekerja sebagai dokter hewan sedang mengobati anjingnya karena mengalami stres. Sembari membereskan semua peralatan yang sudah digunakan, Carla mendengar siaran radio tentang tewasnya sepasang orang tua dengan luka cabik di sekujur tubuhnya. Jangan-jangan. Kita kembali lagi ke Adam yang sibuk melihat beberapa jebakannya, dan ada satu yang meninggalkan jejak. Sebuah bulu berwarna hitam, dan Adam yakin jika itu adalah bulu anjing liar. Berbeda dengan ayahnya yang sedang cemas akan hewan buas di sekitar rumah, Sophie, anak pertama dari Adam dan Carla, malah dengan santai berjemur di loteng sambil berbincang dengan seseorang. Carla yang mengetahui tunggakan telepon naik langsung memutus kabel telepon hingga perbincangan Sophie dengan temannya berakhir. Lalu tak lama Sophie datang dengan watadosnya, marah-marah karena merasa tidak mendapat keadilan di rumahnya sendiri. Sophie terus bertengkar dengan ibunya karena tak kunjung menepati janji untuk segera pergi dari tempat tinggalnya sekarang yang sangat sulit mendapatkan sinyal. Pertengkaran itu terhenti karena Henry memberitahu Carla jika manajer bank datang mengunjungi mereka lagi. Memberitahu Adam dan Carla jika kini pembayaran mereka menunggak dan rumah terpaksa akan disita. Pemilik dana juga sudah tak tertarik untuk melanjutkan hipotek pada perkebunan Adam. Adam berusaha meminta jangka waktu lagi, sekaligus menjelaskan permasalahan yang kini keluarga sedang alami. Ia tentang beberapa hewan ternaknya yang tiba-tiba saja menghilang. Mereka berdua terus meminta keringanan tapi gagal meskipun Carla memiliki penghasilan lain dari klinik hewannya. Manajer bank yang sinis dan sarkastik Eta memberitahu mereka bahwa mereka dapat mengambil potongan $200.000 untuk gudang mereka atau terpaksa keluar dalam waktu 48 jam. Tetapi Adam menolak untuk menjual, karena satu-satunya alasan mereka tidak menguntungkan adalah karena domba terus diserang dan menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah pergi. Sebelum pergi, manajer bank memberikan waktu kepada keluarga Adam untuk berpikir. Di tengah perjalanan pulangnya, manajer bank yang mengendarai mobilnya sendirian berhenti di pinggir jalan untuk buang air kecil. Di tengah-tengah proses pembuangan limbahnya, manajer bank mendengar bunyi mencurigakan. Niat ingin kabur tapi terlambat.
dia lebih dulu diserang oleh sekawanan anjing liar yang dengan kejam merobek dagingnya lalu diseret menuruni bukit. Malam hari pun tiba. Keluarga itu masih mengalami malam yang tenang, tapi tidak ketika Sophie yang sedang mandi harus berhenti karena tiba-tiba saja listrik mati. Mereka mulai sibuk. Adam keluar rumah untuk menyalakan generator, sedangkan Carla dan Henry akan ke ruang bawah tanah untuk mengganti sekring. Menunggu ibunya yang sedang mengganti sekring, Henry merasakan ada yang aneh di sekitar rumahnya. Kini kita beralih lagi ke Adam yang sedang berusaha menyalakan generator. Saat generatornya menyala, dia kehilangan Oli anjingnya. Dengan senter, dia memanggil Oli berkali-kali sampai ke hutan. Bukannya menemukan Oli, dia justru melihat beberapa pasang mata kuning menatapnya. Adam yang tahu jika dirinya kini dalam bahaya mulai mundur dari hutan saat lolongan anjing-anjing itu mulai terdengar. Dia berlari menuju rumah, mencoba untuk tenang tapi tidak bisa. Ternyata anjing liar itu tak berhenti mengejar Adam, walaupun dirinya sudah berada di dalam rumah. Anjing tersebut mencoba mendobrak pintu. Adam langsung menyuruh Carla untuk menyembunyikan anak-anak di kamar Sophie, menutup jendela lalu kembali keluar untuk membantu suaminya. Adam dengan cepat langsung mengambil senapan, lalu menodongkannya di depan pintu. Sedangkan Carla meminta bantuan dengan memanggil 911. Pintu itu semakin didobrak dan ternyata bukan pintu saja. Jendela pun diterobos oleh anjing-anjing liar itu. Adam dan Carla mencoba mengganjal jendela dengan lemari lalu kembali ke pintu depan. Satu tembakan Adam lepaskan dan berhasil melukai anjing liar itu. Ketika pintu dibuka untuk memastikan anjing itu mati atau tidak, dan ternyata anjing liar tersebut langsung menyerang Adam dan Adam berusaha untuk menahan serangan brutal itu dibantu istrinya. Dari serangan anjing itu, Adam mendapatkan luka di bagian lengan kirinya. Telepon rumah mereka juga kini rusak dan mereka hanya bisa berharap jika polisi akan datang untuk menolong. Carla pun langsung mengobati luka suaminya sambil membicarakan hewan apa yang sudah menyerang mereka. Karena setahu Carla, serigala pun biasanya akan lebih takut kepada manusia. Harapan mereka akhirnya terkabul. Polisi datang tapi hanya seorang diri. Polisi itu menghentikan mobilnya jauh dari rumah tanpa dia tahu jika dia keluar, maka anjing-anjing itu akan menyerangnya. Pak polisi mencoba menghubungkan panggilan kepada Carla tapi tidak bisa. Dan dengan terpaksa dia harus keluar. Melihat situasi itu, Carla berteriak menyuruh Pak polisi untuk kabur, tapi kawanan anjing liar itu berhasil membunuh Pak polisi lalu menyeretnya ke dalam hutan. Carla tentu panik. Dia hanya bisa menangis karena tak tahu harus melakukan apa. Dan Adam berusaha untuk menenangkan lalu meyakinkan Carla jika mereka pasti bisa keluar dari sana dengan selamat. Sophie berpendapat jika mereka gunakan saja senjata yang mereka punya dan menakuti kawanan anjing liar itu, maka mereka bisa mengalahkannya. Tapi Adam menolak karena terlalu berbahaya. Adam justru memberikan walkie-talkie kepada Carla. Dia menyuruh Carla dan anak-anak untuk diam di dalam rumah dan dia akan keluar menuju mobil sendirian. Adam pun mulai keluar dari rumah, membawa senapannya, mengendap-endap hingga berhasil masuk ke dalam mobil. Perlahan mobil itu pun ia arahkan tepat di depan pintu. Clara yang mendapat perintah dari Adam untuk keluar langsung bersiap. Adam pikir keadaan sudah aman, tapi ternyata anjing itu melompat melalui jendela lalu memecahkan kaca dan langsung menggigit Adam. Adam sontak menginjak gas dan mobil itu pun melaju dengan kencang hingga menabrak mobil polisi. Carla dan anak-anaknya yang melihat kecelakaan Adam kaget ketika sudah ada anjing liar lain berada di samping mereka. Mereka pun langsung berlari dan masuk rumah lagi. Ternyata di dalam rumah pun sudah bukan tempat aman lagi untuk berlindung. Itu karena satu dari kawanan anjing liar itu sudah berhasil masuk. Carla kemudian menyembunyikan Sophie dan Henry di lemari dapur. Sementara dirinya sendiri mengambil pisau lalu pergi menemui anjing tersebut. Dengan sedikit keberaniannya demi melindungi Sophie dan Henry, Clara berhasil mengunci anjing itu di dalam satu ruangan.
dan mencoba kembali menghubungi suaminya. Tapi tak ada jawaban sama sekali. Adam dan Carla saling memanggil menggunakan walkie-talkie tapi tak ada yang berhasil tersambung. Karena terluka, Adam pun memutuskan untuk menuju ke klinik milik Carla dan mendapatkan amunisi tambahan. Sekarang Adam dan Carla yang berbeda tempat mendengar kembali suara mencurigakan. Di tempat yang berbeda pula, Adam dan Carla mencoba mencari tahu apakah benar itu suara anjing liar atau bukan. Hiyo udah, hikumahasya. Carla yang awalnya sembunyi kembali mencari anjing itu yang kini berusaha menyakiti kedua anaknya. Carla pun dengan sekuat tenaga langsung menusuknya dengan pisau, membuat anjing itu kabur melalui jendela. Kini giliran Adam, dia yang sudah melihat anjing liar itu sedang memakan hewan lain langsung bersembunyi di bawah meja. Mencoba berhati-hati dan hampir saja suara panggilan dari Carla membuatnya ketahuan. Adam masih terus mengendap-endap menghindari anjing itu. Adam diserang tapi Adam mampu melawannya hingga anjing itu mati. Setelah keadaan sudah bisa kembali dikondisikan, Adam dan Carla kembali berkomunikasi lewat walkie-talkie. Adam menyuruh mereka untuk pergi ke atap gudang karena menurutnya lebih aman. Carla menyuruh anak-anaknya untuk lari lebih dulu sedangkan dia berjaga-jaga di belakang. Tapi ketika mereka hampir sampai, Carla melihat seekor anjing liar itu sedang mengintai Sophie dan juga Henry. Dia terus berpikir dan memutuskan untuk berhenti lalu kembali ke dalam rumah. Sedangkan Sophie dan Henry masuk ke dalam terowongan anjingnya yang menuju ke gudang. Mereka merangkak perlahan dan sesekali memeriksa sekitar, barangkali anjing itu berada di dekat mereka. Di terowongan itu, Henry berhenti sejenak untuk menumpahkan cairan yang ia ambil dari dalam kulkas. Nah iya mimin tengarti eta naon si obat ki teuing lah. Lanjut. Ketika mereka berdua akan melanjutkan perjalanan, Henry teringat akan sesuatu. Dia mengambil peluru yang ia simpan di sana. Ih si Henry diumpetan ku maneh beleguk eta bapak maneh neangan kasep. Sambil menunggu anak istrinya datang, Adam berada di atap gudang dan bersiap dengan senapannya. Dia menjaga anaknya dari serangan anjing-anjing liar yang akan datang dari arah mana saja. Ternyata Carla telah membuat bom api dari cairan yang mudah terbakar di rumah untuk dilemparkan ke anjing. Sementara anak-anak berlari melintasi petak terakhir halaman ke atap gudang. Pemimpin kelompok itu melihat Carla dan langsung berlari ke arahnya. Mengejar Carla disusul kawanannya yang lain. Adam yang siap dengan senapannya berhasil melumpuhkan satu dari kawanan itu. Di sini Carla masih berlari menuju mobilnya yang sudah rusak. Naas, kakinya berhasil digigit oleh anjing bagong itu. Tapi dia berhasil melepaskan diri dan langsung bersembunyi di bawah mobil. Carla pikir anjing itu sudah pergi tapi tidak. Carla diseret dengan keji. Sontak Carla langsung memukulnya dengan keras hingga gigitannya terlepas. Mereka berdua saling bertatap muka sebelum akhirnya pemimpin kawanan itu mati ditembak oleh Adam yang tiba-tiba muncul di belakang mobil. Alhamdulillah keluarga ini pun kini aman dan mantap. Pertarungan sengit mereka dengan kawanan anjing itu menghabiskan waktu satu malam yang panjang dan mengerikan. Dan mungkin mereka akan segera pindah ke kota karena asal kalian tahu anjingnya masih ada. Tamat. Aduh, gatel tenggorokan orangnya. Wes.